Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini untuk mata pelajaran akidah akhlak kita akan membahas materi tentang ilmu. Kita akan membahas tentang pengertian ilmu, dalil tentang ilmu, keutamaan ilmu, dan manfaat dari ilmu. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Secara bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab, ilmun, yang artinya adalah pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang berasal dari pengalaman atau penelitian yang disusun secara sistematis. Dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa ilmu itu bukan hanya sesuatu hal yang kita dapatkan di bangku sekolah atau sesuatu yang kita baca, tetapi ilmu juga menyangkut sebuah pengalaman, entah itu pengalaman pribadi atau pengalaman yang bisa kita ambil dari orang lain. Contohnya seperti ilmu sejarah. Sejarah itu adalah sesuatu hal yang terjadi di masa lalu, bukan kita yang mengalami, orang lain yang mengalami, tapi itu juga bagian dari ilmu. Sedangkan penelitian yang disusun secara sistematis, contohnya adalah para ilmuwan yang mengadakan penelitian, kemudian membuat laporan dan menghasilkan ilmu-ilmu baru. Jadi ilmu memiliki makna yang sangat luas sekali. Intinya adalah semua pengetahuan adalah ilmu, baik itu pengetahuan agama, matematika, sejarah, atau apapun, itu adalah ilmu. Kemudian dalil, dalam Islam, ilmu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita belajar tentang sejarah, bagaimana Rasulullah SAW ketika diangkat menjadi nabi, ketika diangkat menjadi rasul, wahyu pertama yang diterima adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di ayat 1 Allah berfirman, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kata awal yang digunakan adalah bacalah. Dari sini mengandung, mensiratkan suatu makna bahwa kita selaku seorang muslim diperintahkan untuk membaca. Membaca ini artinya kita diperintahkan untuk berilmu, memiliki ilmu. Membaca di sini pun bukan hanya membaca buku, membaca Quran, tidak. Tetapi kita juga membaca situasi, membaca alam. Karena disinilah kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Membaca Al-Quran, dari Al-Quran kemudian kita membaca alam, temukan ilmu-ilmu baru. Selain dalam surah Al-Alaq ayat 1, di dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah pun berfirman, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di ayat ini pun Allah berfirman, membandingkan, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya berbeda. Ya, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kita diperintahkan untuk tahu, jangan sampai kita tidak tahu seperti itu. Karena apa? Ilmu sebelum amal. Artinya ketika kita beramal, sebaiknya kita berilmu. Karena amal yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Kemudian di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Di dalam hadis ini sungguh sangat menjelaskan ya, sangat-sangat jelas bahwa berilmu itu adalah suatu kewajiban. Namanya kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Kita selaku seorang muslim wajib menuntut ilmu, wajib mencari ilmu, wajib berilmu. Sejak kapan kita harus berilmu? Di hadis lain Rasulullah menyampaikan, kewajiban kita menuntut ilmu itu mulai dari kita lahir sampai dengan kita mati. Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya selama kita hidup, selama kita masih bernafas, maka tuntutlah ilmu. Kembali ke pengertiannya, bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar yang kita dapatkan di bangku sekolah, tapi juga apa yang kita alami, apa yang orang alami. Ambil ilmu, ambil hikmah dari setiap kejadian, itu juga bagian dari ilmu. Selanjutnya keutamaan dari berilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh satu jalan karena ilmu,
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya bagi orang-orang yang berilmu, sesungguhnya Allah sedang memudahkan jalan kita menuju surga. Apalagi kalau ilmu agama. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan yang lain, kita ini sedang berjalan menuju surga Allah. Ya. Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Kenapa? Orang yang berilmu karena menjalankan perintah Allah dan juga menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Keutamaan yang kedua adalah Allah angkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Ini dijelaskan di dalam Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi potongan ayatnya menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya di sini bahwa bagi orang-orang yang berilmu Allah angkat derajatnya. Kita tidak akan dihinakan dengan ilmu. Barang siapa yang berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan. Artinya seperti itu. Jika Allah saja memuliakan, apalagi manusia, ya, tidak akan dihinakan seperti itu. Jadi jaminan bagi orang-orang yang berilmu adalah Allah angkat derajatnya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Ulama adalah pewaris para nabi. Di dalam hadis tersebut, Rasulullah pernah menyampaikan, ulama adalah pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Disinilah ya, bahwa orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Sungguh indahnya ya, mewarisi apa yang dimiliki oleh nabi. Bukan harta, bukan kekayaan, tetapi ilmu. Itulah yang diwariskan oleh nabi. Artinya para nabi-nabi juga orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka bagi siapa yang mencari ilmu, bagi siapa yang berilmu, maka sesungguhnya sedang mengambil warisan dari nabi. Keutamaan yang ketiga adalah bahwa berilmu itu bagaikan cahaya. Ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang berilmu bagaikan cahaya penerang. Kenapa dikatakan cahaya penerang? Orang yang berilmu itu orang yang mengetahui kebaikan, mengetahui yang benar, ya, mana yang salah, sehingga dengan pengetahuan yang dimilikinya itu ia akan berhati-hati dalam berjalan. Ilmu ini diibaratkan ada sebuah cahaya. Seandainya kita bayangkan ketika malam hari mati lampu, kita berada di dalam suatu ruangan gitu ya. Ketika mati lampu pasti gelap. Apa yang kita perlukan supaya kita itu bisa melangkah dengan baik, supaya kita bisa berjalan, tidak nabrak pintu, tidak nabrak tembok, tidak menabrak barang gitu ya. Yang kita perlukan adalah cahaya. Ya. Jadi ibaratnya seperti itulah ilmu. Ilmu itu memberikan penerang untuk kita agar kita bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kemana arah tujuan kita? Nah, itulah ilmu. Ya, penerang maksudnya di sini seperti itu. Ketika kita berilmu, kita tahu mana yang baik, maka kita akan berjalan pada kebaikan itu. Jika kita memilih kebaikan. Dengan ilmu kita tahu mana yang salah. Kita akan berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang kita lihat, yang kita tahu tadi. Tidak adalah orang yang mau menjerumuskan dirinya untuk melakukan sebuah kesalahan. Nah, dengan ilmu inilah kita jadi tahu. Ya, dengan ilmu inilah yang menerangi kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Agar kita tidak nabrak sana-sini. Kesalahan ini, kesalahan itu. Tidak. Kita akan memperbaiki diri. Kita akan berusaha untuk mencari jalan kebaikan dan mencari jalan yang benar. Ya. Ini keutamaan ilmu yang keempat. Nah, selain itu, Rasulullah pun pernah bersabda, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, artinya dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Ini
mengandung makna yang sangat luas dan dalam. Artinya, ilmu itu yang akan menjamin kita untuk bahagia hidup di dunia dan menjamin kita untuk bahagia hidup di akhirat. Jadi jangan malas untuk menuntut ilmu. Jangan merasa bosan untuk menuntut ilmu. Ilmu apa saja. Intinya ilmu adalah sebuah kebaikan. Maka tuntutlah ilmu. Jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk kita mencari ilmu. Karena ilmu inilah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini disabdakan oleh Nabi. Yang selanjutnya adalah manfaat dari ilmu. Apa manfaat dari ilmu? Sebenarnya banyak manfaat dari ilmu. Di antaranya adalah ketika kita berilmu, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kita tahu benar dan salah, maka kita akan melangkah dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Oh, ini yang benar, ayo kita laksanakan. Ini yang salah, maka kita akan menghindari. Kemudian manfaat yang selanjutnya, ketika kita berilmu, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan pun akan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Ketika seseorang berilmu, dia tahu, oh misalnya ya sholat, rukun sholat begini, ini dan ini gitu ya. Oh, Al-Fatihah itu adalah bagian rukun. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkannya, maka tidak sah gitu ya sholat kita. Itu bagian dari ilmu. Inilah ketika kita beribadah sesuai. Tapi kalau seandainya kita nggak ada ilmunya, ya orang beramal tapi nggak ada ilmunya. Orang ini rajin sholat, tapi dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, gitu ya. Sehingga dia, yang penting saya sholat deh, gitu. Yang penting sholat, saya mau sholat cepat-cepat, saya nggak usah baca Al-Fatihah, yang penting gerakan, gitu. Orang kalau tidak ada ilmunya, ya udah ibadah, tapi ibadahnya akhirnya kacau. Dan ketika ibadah kacau, apakah ibadah itu bisa diterima? Tidak. Ya. Maka ini pentingnya ilmu dalam beribadah. Akan membuat kita sesuai dengan aturan agama. Manfaat yang ketiga, seseorang yang berilmu itu bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik. Maksudnya bagaimana? Ini dikaitkan dengan surah Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Allah angkat derajatnya. Jadi kita tidak ada kekhawatiran ketika kita berilmu. Ya, taraf hidup kita baik. Baik di sini bukan berarti terjamin harta, tidak hanya itu, tapi kita memiliki kehormatan tersendiri di masyarakat. Dijadikan tokoh masyarakat, sebagai penasehat, karena kita dianggap orang yang memiliki ilmu. Sebagai contoh ya, di masyarakat tempat tinggal kita, jika ada orang yang memiliki keilmuan yang cukup tinggi, akan disegani oleh masyarakat, akan diberi kedudukan yang lebih baik gitu ya di masyarakat, tidak akan dipandang remeh oleh orang lain. Ini maksudnya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah mendapat limpahan pahala. Ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ya. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Artinya orang itu bermanfaat kenapa? Orang itu karena memiliki ilmu gitu ya. Sama halnya ini dengan hadis yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah ya, pahalanya, terputuslah amalnya, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga doa anak yang soleh. Yang kedua tadi adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan mengalirkan pahala. Maksudnya bagaimana mengalirkan pahala? Ketika kita mengajarkan kebaikan, ketika kita memberikan, menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun kita meninggal dunia, ketika seseorang yang pernah kita ajarkan ilmu tadi masih mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka pahala-pahala pengajaran kita tadi akan terus mengalir di dalam kubur. Walaupun kita meninggal, tapi pahala itu akan terus. Kita akan dikirimi pahala kebaikan dari ilmu yang pernah kita ajarkan. Ya.
Ini manfaat yang keempat, luar biasa. Kemudian manfaat yang kelima, orang yang berilmu itu memiliki peluang sukses yang lebih baik. Ya, sebagai contoh, mungkin peluang sukses di sini orang yang berilmu, misalnya orang-orang yang pintar, ketika mereka bersaing dalam mencari pekerjaan akan mendapat peluang yang lebih baik, gitu ya. Ketika berusaha atau memiliki usaha, gitu ya, maksudnya akan mendapat peluang yang lebih baik. Kenapa? Dia ada strategi, dia memiliki strategi, dia memiliki cara, metode. Oh, bagaimana ya saya untuk mengembangkan usaha, gitu ya. Oh, dengan begini promosinya harus ini, harus begitu, dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari ilmu. Ya, karena ilmu itu luas. Dan yang keenam, manfaat ilmu adalah dapat memberi fatwa atau keputusan. Contohnya para ulama. Orang-orang yang berilmu, ketika dihadapkan oleh suatu permasalahan, kemana kita akan lari? Kemana kita akan bertanya? Tentunya kepada orang yang memiliki ilmu. Ketika kita menghadapi masalah, kemana kita akan mencari jawabannya? Maka bertanyalah pada orang yang berilmu. Ya. Inilah manfaat dari ilmu. Jadi tidak ada ruginya ketika kita berilmu. Karena sesungguhnya ilmu apa saja, insya Allah pasti akan bermanfaat untuk kita. Dan juga untuk orang lain. Lebih-lebih juga gitu ya. Dan ilmu tadi tidak ada rugi. Kenapa? Pahalanya akan terus mengalir ketika kita mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, ini ya hadis riwayat Muslim yang tadi Bunda sebutkan ya. Jika seseorang manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh berdoa untuknya. Ya, kalau kita tidak bisa sedekah jariah, maka yang termudah adalah ilmu bermanfaat. Apa saja? Hal yang terkecil pun ketika itu bisa diamalkan oleh orang lain dan kemudian diajarkan lagi kepada yang lain, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Ya, baik, mungkin itu saja penyampaian materi hari ini tentang ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu, dan jangan lupa tugas untuk hari ini adalah, dengarkan baik-baik, tugasnya adalah tuliskan 2 hadis terkait keutamaan berilmu. Ini terkait keutamaan berilmu yang tadi Bunda sampaikan, ada 4. Jadi cari atau tulis 2 hadis tentang keutamaan berilmu sekaligus dengan artinya. Tulis di buku tulis, Bunda tunggu sampai jam 9 pagi ini. Ya. Tulis di buku tulis, kumpul, difoto, kemudian kumpul melalui WA. Baik, itu saja, kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.